Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang masih bersama saya Ika Rojatun dari kajian Bima Sakti, pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah informasi kepada Anda semua, mudah-mudahan mempunyai nilai guna untuk tingkat kualitas Anda, keimanan Anda, ketakwaan Anda. Saya berada di sebuah penginapan, di sebuah homestay di Jogja. Dalam kesendirian seperti ini, senyampang masih ada usia, saya mengajak Anda menyampaikan berbagai macam peringatan untuk Anda. Mudah-mudahan Anda banyak berterima kasih kepada pengingat Anda. Saya hanya penyampai, tapi pengingat Anda itu adalah pencipta Anda sendiri. Di dalam sebuah informasi Al-Quran, ini paling banyak disampaikan dan paling banyak dihafal oleh umat Islam. Statement Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Begitu banyak nikmat yang telah disampaikan kepada Anda semua, akan tetapi nikmat-nikmat itu kenapa Anda tidak pernah mengingat dan bersyukur? Mengingat itu sendiri, bersyukur itu sendiri. Mari saya melakukan sebuah pengurian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda ya. Bagi mereka yang punya minat, yang tidak punya minat, ya biar ini lewat dan Anda akan dilewatkan juga oleh usia Anda. Kita ini hidup di bumi ini pada dasarnya adalah sebuah pemberian, sebuah rahmat. Kita diberi begitu saja tanpa kita meminta. Coba ini direnungkan. Yang pertama, saya dan Anda dikasih jasad, fisik, dan di dalamnya ada rohani yang menghidupkan. Saya setua seperti ini masih punya semangat untuk melakukan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara saya dimanapun Anda berada. Itu pekerjaan rohani yang ada di dalam diri saya atas pemberian ilahi. Tidak ada seorang pun, baik jasmani maupun rohani, itu atas dasar ciptaan kita, buatan kita. Tapi kita diberi begitu saja, dan jasmani rohani ini tetap terpelihara, tetap terjaga, tetap masih bisa hidup. Dan pada jasad saya ini juga ada hawa nafsu, yang dengan hawa nafsu kita bisa hidup, bisa makan, bisa istirahat, dan seterusnya. Ini memang pemberian daripada ilahi sebagai satu bentuk bahwa kita menjadi salah satu makhluk ciptaannya yang begitu sempurna.
punya kemampuan kreativitas, punya kemampuan membangun, bahkan punya kemampuan menguasai alam. Coba ini dipikirkan betul yang tidak diberikan pada makhluk yang lain. Yang kedua, kita ditaruh di atas bumi ini dengan segala fasilitasnya sebagai daya dukung survival, daya dukung agar supaya kita bisa hidup enak. Air tinggal mengambil di sungai atau menadai air hujan. Makanan tersebar di seluruh permukaan bumi. Ada tinggal menuai. Anda harus mendomestikan supaya Anda tidak mencari ke hutan. Itu sebagai sebuah daya dukung semuanya. Kita bisa bernapas, daya dukung. Oksigen yang tidak pernah habis, ini tadi. Semua adalah daya dukung. Sinar matahari adalah daya dukung. Kita diberi tanpa harus berdoa meminta. Angin supaya kita tidak terlalu panas adalah daya dukung. Dikasih Anda dan saya. Yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya, rezeki. Rezeki itu bisa saja rezeki dalam bentuk makanan, rezeki itu dalam bentuk mungkin tempat domisili dan sebagainya. Karena itu merupakan sebuah pemberian daripada ilahi itu tadi. Allah mengatakan, aku yang menciptakan makhluk melata di muka bumi dan aku pula yang memberikan rezeki pada makhluk-makhluk itu, diberi rezekinya, dan aku pula yang paling tahu di mana rezekinya itu harus diambil. Itu firman. Jadi bukan kita, tapi itu semua pemberian daripada ilahi. Tanpa harus diminta, Anda pun mendapatkan rezeki. Jangan Anda bertanya, kenapa saya sulit sekali mencari rezeki? Untuk mengambil sesuap nasi saja saya sulit. Anda jangan mengeluh. Pasti ada sebuah kesalahan format berpikir, pola tindak Anda, sehingga Anda menjadi sulit. Kalau Anda di atas jalan yang benar, insya Allah itu merupakan sebuah pemeliharaan Allah. Tidak akan Anda kelaparan di atas muka bumi ini. Mungkin sistem sosial Anda yang rusak, maka Anda hijrah mencari ke tempat lain. Kalau sudah ada usaha, itu juga belum didapat, kembalikan diri Anda kepada yang punya. Dan itu ternilai. Insya Allah ada solusi di situ yang kadang-kadang tidak disangka-sangka. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Hanya melihat sejumput tanah saja, Anda sudah bisa berpikir dengan sejumput tanah ini, bagaimana saya bisa mengembangkan menjadi sebuah rezeki ilahiyat. Saya tidak usah memberikan uraian tentang ini. Tapi satu saat bisa saya sampaikan, dengan hanya segenggam tanah ini saja, Anda bisa kaya raya. Kalau itu menyangkut masalah materi. Sungguhan, ini bagi mereka yang ingin kaya raya dengan sejemput tanah itu, datang ke saya, nanti saya kasih solusi. Kenapa kok tidak oleh saya sendiri? Kewalahan saya. Sejemput tanah sudah jadi rezeki. Serumpun rumput sudah jadi rezeki. Secangkir air sudah jadi rezeki. Begitu kewalahan. Mendekat pada saya kasih solusi Anda.
itu diberi oleh Allah dengan cuma-cuma. Yang berikutnya, pasangan hidup. Rezeki itu diberi supaya Anda bisa hidup. Oleh karena itu hidup, maka itu tanggung jawabnya Allah, karena Dia sendiri yang menghidupkan kita. Itu menjadi pemeliharaan Allah. Yang berikutnya, pasangan hidup. Saya ketemu dengan calon istri saya sebelum menikah itu di luar dugaan. Tahu-tahu sama punya ketertarikan dan sebagainya, akhirnya menjadi jodoh dan berkembang beranak pinak. Supaya apa? Ya supaya berbiak manusia ini. Jadi kalau Anda kemudian kok sulit Pak saya mendapatkan pasangan hidupnya itu, introspeksi pada diri Anda. Tidak mungkin, rumusnya tidak demikian. Rezeki pasangan hidup mati itu menjadi hak prerogatifnya Allah, diberikan dengan cuma-cuma. Jadi kalau Anda kesulitan pasangan hidup, itu jangan nyalahkan kepada ilahinya. Ada pasangannya. Aku ciptakan kalian berpasang-pasangan dari jenis yang sama, dari bangsamu sendiri, untuk saling kenal mengenal, berkasih sayang. Itu firman. Jadi ada kesulitan, tolong melakukan introspeksi perenungan. Nanti lain kali, bagi mereka yang sulit jodohnya, silakan mendekat. Saya kasih resep. Usia atau umur. Kita punya umur terbatas. Umur 100 tahun sudah melelahkan, menjadi beban orang lain. Dibatasi oleh Allah itu dengan maksud agar supaya kita produktif, efisien di dalam memanfaatkan umur itu. Dan umur itu dibatasi, kenapa? Supaya bisa membatasi populasi, tidak terlalu big crowded di dalam alam ini. Bayangkan kalau setiap orang umurnya 1000 tahun, hanya populasi 8 miliar seperti ini saja sudah saling mencaplok, saling membunuh, saling menerkam. Apalagi dikasih 1000 tahun setiap orang. Betapa padatnya populasi manusia ini. Oleh karena itu dikasih batas oleh Allah. Bukan kita. Insya Allah kita pun tidak ada yang ingin mati di antara kita. Kalau kemudian ada orang yang berani mati bunuh diri, ya karena keputusasaan, kekonyolan itu namanya. Tapi kita nikmatin usia itu tadi supaya menjadi usia yang produktif. Satu contoh selalu saya katakan, seusia saya dengan kepala 7 ini tadi masih produktif, bukan? Buktinya apa? YouTube saya sampai kepada Anda. Dimanapun saya insya Allah berada, selalu saya manfaatkan untuk menggali firman Allah. Lewat mulut saya sampaikan kepada Anda. Jadi pada saat Anda mendengar tausiah saya ini adalah firman Allah yang sudah diolah oleh saya atas izinnya Allah sampai kepada Anda. Syukurin itu. Tanpa Anda minta kan, datang sendiri. Tanpa Anda cari, begitu lihat YouTube, Anda bisa mendengar. Disyukurin itu sebagai sebuah kurnia kepada Anda. Usia tadi sebagai batas jodoh atau pasangan hidup agar supaya bisa berbiak. Usia membatasi populasi supaya tidak padat. Yang berikutnya adalah kita dikasih konsep hidup. Karena banyaknya berliku-liku berinteraksi sosial, berhadapan dengan alam, berhadapan dengan sesuatu yang tidak menentu, berhadapan dengan alam dohir dan goib, begitu luasnya, maka kita dikasih konsep hidup supaya kita bisa keluar dari kegelapan. Berjalan kita itu tidak ketatap-tatap,
tapi dalam terang benderangnya cahaya ilahi. Konsep itu hidup itulah yang dinamakan firman. Konsep hidup itulah yang dinamakan wahyu. Konsep hidup itulah yang dinamakan perkataan Allah. Orang Islam mengambilnya dari Al-Quran. Orang Nasrani mungkin dari Bible atau dari Injil, dari Taurat. Silakan, itu adalah sebuah konsep-konsep hidup. Tapi konsep hidup yang terlengkap tentu konsep hidup yang terbelakang yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Supaya apa dikasihkan? Supaya kita hidup harmonis dengan sesama, tidak saling memangsa, tidak saling menerkam, akan tetapi saling berkasih sayang, saling memberi. Ba'duhum auliya badin, saling membantu di antara sesama. Itu konsep. Tanpa itu benturan kita di dalam keseharian. Yang berikutnya itu pemberian lewat wahyu namanya, dan sampai kepada kita. Kita dikasih konsep hidup, yaitu agar supaya kita bisa mengenal ilahinya. Siapa ilah kita ini? Allah kita itu siapa? Itu kalau tidak Allahnya itu sendiri yang memberitahu, yang mengasih konsep pengetahuan tentang zatnya, tidak akan orang yang ada yang tahu. Yang di dalam YouTube saya yang mengatakan dia sebagai subjek, kita sebagai objek. Tidak mungkin namanya objek mengenal subjeknya. Maka subjeknya yang memberitahu. Dan ini dikasihkan. Ini adalah firmanku, Quran, membawa kebenaran agar supaya kamu hidup sejahtera di dunia. Di dunia yang dengan itu nanti akan berdampak pada kehidupan akhirat kamu. Supaya kalian berkasih sayang dengan sesama. Supaya kalian tidak merusak alam semesta, alam raya ini. Supaya daya dukung hidup kamu itu tidak hilang demikian saja. Ada konsep. Kalau tanpa konsep, itu kita laksana orang di dalam kegelapan. Jalan sedikit, kita sudah terbentur. Jalan sedikit, kita sudah terantuk. Dan yang demikian itu bukan skenario Allah. Skenario Allah, dia memberikan makhluk, menciptakan makhluk yang baik dengan segala rujukan hidupnya. Pemberian itu. Tidak usah dicari-cari, sudah ada di tangan Anda. Sekarang sudah sampai di HP saya pun, saya hanya tinggal membaca. Saya hanya membacakan kepada Anda dan sedikit menerangkan supaya mudah dipahami oleh Anda. Sampai kepada Anda. Masa saya kayak demikian Anda tidak bersyukur? Kasihan dong orang tua ini. Dari YouTube ke YouTube menyampaikan sementara Anda tidak meresponnya. Betul-betul berhati batu. Coba diperbaiki cara berpikir. Supaya Anda kenal dengan ilahinya. Supaya Anda kenal dengan Robnya. Sudah Anda kenal dengan Allahnya itu. Bagi mereka yang ingin memperdalam tentang ini sendiri, silakan Anda mendekat. Akan saya bina, akan saya bimbing. Enggak bayar. Sementara Anda untuk jadi anggota DPR harus keluar miliatan. Kok bodoh sekali Anda. Sebenarnya Anda untuk mendekat dengan Tuhan, mendapatkan posisi kemuliaan dengan ilahinya itu, gratis pun Anda tidak tertarik. Betapa bodohnya Anda. Dan dalam hidup kita dikasih kelezatan, kenikmatan. Nikmatnya makanan dengan lidah. Nikmatnya seks pada kita saat berhubungan. Nikmatnya keindahan, kita dikasih pemandangan mata. Nikmatnya jiwa, ketentraman hati, kita dikasih jiwa. Semua dikasih cuma-cuma tanpa Anda meminta. Coba itu dirasakan, coba itu dinikmatin. Kalau sudah itu, Anda baru akan bisa mensyukurin bahwa betul-betul kita itu ada yang membina
ada yang memelihara, ada yang memiliki, ada yang mengarahkan, ada yang menaungin. Kalau kelezatan-kelezatan ini tidak Anda bisa merasakan, ya betul-betul Anda telah mati rasa namanya. Mati rasa lidahnya, makanan tidak enak. Mati rasa syahwatnya, Anda sudah tidak suka dengan sesama. Dengan pasangan hidupnya. Mati rasa hatinya, Anda menjadi keras dan seterusnya. Kenapa semua itu? Supaya kita bersyukur. Telah aku berikan semua nikmat itu supaya kalian banyak bersyukur dan tidak menolak nikmat yang aku kasih dengan cuma-cuma itu. Berikutnya, kita dikasih sebuah kreativitas. Dengan kreativitas itu kita bisa berkehendak apa saja. Menggali tambang, kreativitas dengan alat-alat berat. Naik ke langit, kreativitas dengan pesawat terbang. Mendekatkan tanaman dari hutan, dekat tempat tinggal Anda, sistem bercocok tanam muncul, kreativitas. Supaya tidak mengambil air dari sungai atau pakai sumur, dari sumur. Sekarang sudah ada PDAM, itu kreativitas dan masuk ke kamar Anda, tinggal mengucur lewat keran Anda itu tadi. Sebuah kreativitas. Kreativitas ini diberikan kepada Anda tadi agar supaya kita bisa menyalurkan kehendak kita, keinginan apa saja bisa, karena kehendak itu adalah sebuah karunia dari ilahi yang Anda tidak meminta tapi diberi. Kreativitas itu adalah pemberian daripada ilahi, Anda tidak meminta tapi dikasih. Tolong itu diolah, tolong itu dijaga, tolong itu dipelihara, dan tolong itu disyukuri. Yang berikutnya, kalau di dalam tindak tanduk kita, tutur kata kita, pergaulan kita dalam keseharian, banyak kesalahan, banyak hilapnya, sehingga berbuah namanya dosa, itu tadi. Maka Allah memberikan tanpa kita meminta maghfirah. Namanya maghfirah diturunkan setiap saat, tidak pernah dicabut oleh Allah itu maghfirah. Kalau air hujan diturunkan pada saat musim hujan, cahaya matahari menyentuh kita pada siang hari. Tapi kalau yang namanya maghfirah Allah, itu setiap detik, tidak pernah kenal malam, tidak pernah kenal siang, tidak pernah kenal musim kemarau. Selalu ada. Karena apa? Dia Ghafurur Rahim. Sifat Ghafurur Rahimnya itu tercurahkan kepada Anda. Masalahnya, Anda mau ngambil atau tidak? Saya yakin semua orang ingin mendapatkan ampunan. Tapi Anda tidak pernah tadi menerima maghfirah, sebetulnya maghfirahnya tercurah tanpa kita ambil atau tidak. Yang jadi masalah adalah tadi maghfirah yang tercurah kepada kita itu tidak terserap oleh diri kita itu, ampunan Allah itu tadi. Kenapa tidak terserap? Karena kita tidak sadar atau mungkin disengaja dari perbuatan kesalahan dengan kesalahan, dan terus tidak melakukan sebuah introspeksi untuk memohon ampunan. Bukan memohon maghfirahnya sudah tercurah, tapi diri kita memohon ampun atas perbuatan kita itu. Insya Allah maghfirahnya akan terserap. Dengan maghfirah Allah itu terserap,
maka insya Allah automatically, secara otomatis, dengan rahman rahimnya Allah, karena saking sayangnya kepada makhluk yang namanya manusia itu, maka kesalahan-kesalahan Anda akan dihapuskan atau mungkin ditutupin. Itu yang dinamakan dengan pensucian. Disucikan kita. Jadi pensucian diri kita itu bukan pakai air suci. Pensucian diri kita itu adalah oleh maghfirahnya Allah. Tergantung Anda. Muncul enggak kesadaran supaya bisa menyerap maghfirah Allah itu dengan cara memohon ampunan, dan kita memperbaiki diri dari waktu ke waktu, sehingga pada akhir hayat kita itu kita termasuk orang-orang yang telah mensyukuri semua nikmat yang diberikan kepada kita secara gratis tanpa kita meminta. Mudah-mudahan Anda paham dengan sekelumit tausiah saya ini dari tempat yang nikmat ini, sambil berkreasi, sambil kita mengembangkan nalar kita, sambil membuka hati nurani kita, mudah-mudahan dipenetrasi oleh informasi pengetahuan dan dikasih cahaya yang terang benar oleh Ilahi, sehingga pandangan nurani Anda akan jauh ke depan, bahwa kita akan kembali kepada sumber cahaya itu sendiri. Allahu Akbar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.